Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Selamat mengikuti perkuliahan statistik untuk pendidikan fisika. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan secara singkat materi peluang. Peluang atau kesempatan ya dalam kehidupan sehari-hari kita sebut sebagai kesempatan. Disebut juga di dalam statistik itu sebagai probabilitas. Ya, yang artinya kemungkinan. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan peluang tersebut. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi kita mendapatkan peluang yang sangat terbatas. Misalnya, kita ingin menjadi CPNS, lalu mengikuti tes. Ternyata yang berminat dengan bidang yang sama dengan Ananda itu puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orangnya. Sementara formasi yang dipersiapkan itu hanya mungkin 50 atau paling banyak 100 umpamanya. Jadi itu peluangnya kita katakan peluang yang sangat kecil ya. Namun sebetulnya ilmu statistik tidak hanya mempelajari peluang-peluang seperti itu, tapi termasuk juga peluang-peluang apapun, apa itu peristiwa, kejadian, atau peluang untuk kita memilih model atau desain eksperimen yang akan kita lakukan. Nah, ini semuanya bisa Ananda lakukan dengan menerapkan ilmu statistik yang dikatakan dengan peluang. Ya, secara umum, peluang itu ditentukan oleh ruang sampel. Ruang sampel itu maksudnya ruang yang berisi berbagai kejadian, berbagai kesempatan yang bisa dipilih atau yang mungkin terjadi, dan yang mungkin terjadi itu ada yang bisa dipilih. Ya, jadi secara umum dikatakan bahwa probabilitas suatu kejadian K, ya, probabilitas atau kesempatan atau peluang terjadinya peristiwa K dari sebanyak NS sampel adalah jumlah dari peristiwa K itu sendiri dibagi dengan jumlah sampel, ya, jumlah peristiwa yang terdapat di dalam ruang sampel atau NS. Nah, jadi kembali lagi Ibu contohkan, umpamanya begini. Pada tahun 2020 dibuka kesempatan untuk CPNS. Nah, itulah ruang sampelnya. Ya, kesempatan untuk menjadi PNS, itulah ruang sampelnya. Lalu, di dalam ruang sampel itu ada beberapa pilihan. Mau menjadi guru, mau menjadi dosen, mau menjadi pegawai administrasi, mau menjadi teknisi lab, atau pegawai bagian akunting, atau lain-lain. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan di dalamnya. Nah, itu yang disebut sebagai K, ya, sebagai himpunan K. Jadi kalau ruang sampel itu adalah semestanya, maka pilihan-pilihan itu tadi adalah K-nya. Jadi ada K1, K2 dan seterusnya. Nah, tergantung pada kondisinya, ya. Lalu Ananda memilih salah satu dari K itu. Maka probabilitas Ananda dilihat dari berapa orang. Pamannya Ananda ingin jadi guru. Untuk guru ada berapa peluangnya? Lalu Ananda lihat lagi, lebih kecil lagi himpunan bagiannya. Ya, himpunan bagiannya Ananda ingin ditempatkan di Sumatera Barat. Di mana aja di Sumatera Barat? Lalu dilihat lagi bidang Ananda. Nah, jadi bisa ditentukan peluang-peluangnya. Jadi ada himpunan semesta, ada himpunan bagian yang lebih kecil lagi, ada yang lebih kecil lagi. Nah, itulah yang membatasi peluang atau kesempatan bagi peserta, ya. Lalu peluang itu dapat kita tentukan dengan dua cara, ya. Cara menentukan itu di dalam statistik disebut sebagai pencacahan. Ya, pencacahan itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara penjumlahan dan dengan cara perkalian. Nah, dengan cara penjumlahan, caranya adalah dengan menghitung semua anggota himpunan yang ada. Jadi katakan
di dalam ruang sampel itu ada dua himpunan bagian. Himpunan bagian pertama berisi A, peristiwa. Himpunan yang kedua B berisi B, peristiwa. Nah, contoh, jika ada 5 orang anak yang suka pelajaran IPA di kelas 91 dan 10 anak yang suka belajar IPA di kelas 92, maka jumlah seluruh anak yang suka dengan pelajaran IPA di kelas 91 dan 2 adalah 5 ditambah 10, jadi 15 orang. Ya. Nah, sekarang aturan perkalian. Aturan perkalian itu ada 2. Yang pertama dengan cara menyebutkan satu persatu kejadian yang mungkin. Ya, satu persatu kejadian yang mungkin disebutkan. Lalu didapatkanlah nanti hasil perkaliannya. Jadi kembali dicontohkan ada 2 peristiwa dan ada NA di peristiwa pertama, ada NB peristiwa lagi di himpunan yang kedua. Contohnya, seorang guru matematik ya ingin memberikan pengalaman yang nyata dalam mempelajari peluang. Lalu sang guru mengambil sebuah koin, ya, sebuah koin mata uang, pamannya mata uang 500 atau 1000 dan sebuah mata dadu. Nah, Ananda sudah tahu bahwa mata uang sisi pertamanya ada gambar, sisi keduanya ada angka. Sedangkan dadu ada 6. Ada bulatan 1, 2 sampai 6, ya. Lalu uang dan dadu ini dilempar secara bersamaan. Maka peluang munculnya pasangan antara sisi mata uang dan dadu itu menurut aturan ini adalah dengan cara dituliskan satu persatu. Nah, ilustrasinya ini Ibu bikin dalam bentuk gambar ya. Nah, kemungkinan munculnya di mata uang itu yang pertama gambar. Dan dari gambar bisa berpasangan dengan mata dadu 1 sampai 6. Ya. Nah, begitu juga dengan angka. Angka bisa berpasangan dengan mata dadu 1 juga sampai 6. Jadi, untuk gambar ada 6 pasangannya, untuk angka ada 6 juga pasangannya. Jadi, ya, banyaknya pilihan, banyaknya kemungkinan terjadinya pasangan angka dan gambar dengan mata dadu tertentu adalah 2 dikali 6. Jadi 12. Ya. Nah, cara perkalian yang kedua. Cara perkalian yang kedua adalah dengan aturan pengisian tempat yang tersedia. Bagaimana cara pengisian tempat yang tersedia? Nah, berikut supaya bisa dioperasikan, Ibu berikan contoh. Di laboratorium fisika, Ananda akan melakukan eksperimen. Lalu diberi kesempatan untuk melakukan percobaan berulang, yaitu percobaan tentang bandul matematis. Nah, dari percobaan itu Ananda diberi kesempatan untuk memilih 5 macam panjang tali dan 3 macam sudut simpangan. Lalu Ananda membuat matriks seperti ini. Ya, Ananda membuat matriks seperti ini, lalu Ananda tulis sudut simpangan disingkat dengan S, S1, S2, S3. Lalu panjang tali dari 1 sampai 5 variasinya. Ya. Nah, berarti dari matrik ini Ananda bisa lihat ada sebanyak 3, 1, 2, 3 ke bawah dan 5 ke samping. Berarti 3 kali 5 ada 15 pilihan pasangan eksperimen yang bisa Ananda lakukan. Nah, artinya untuk pilihan salah satu dari pilihan yang ada itu umpamanya S1 P1 hanya 1/15 probabilitasnya. Tapi pilihan untuk P1 yang Ananda lakukan
itu ada 3. Berpasangan dengan S1, berpasangan dengan S2, dan S3. Jadi ada 3 kemungkinan. Ada 3 pilihan percobaan yang Ananda lakukan untuk panjang tali pertama. Begitu juga untuk PP yang lainnya. Artinya, untuk variasi panjang tali, ada 3/15 probabilitasnya. Atau 1/5. Sebaliknya, untuk sudut simpangan, coba kita andaikan S2, simpangan kedua. Ada 5 pilihan. Artinya, untuk sudut simpangan ada 5/15 probabilitas Ananda melakukan percobaannya. 15 dibagi 5 berarti probabilitasnya 1/3. Contoh kedua. Ananda disuruh menyusun angka. Angkanya dari 0 sampai 5. Ananda disuruh menyusun 4 angka. Dari 6 angka ini, 0 sampai 5. Ya. Nah, kalau disuruh menyusun 4 angka, artinya itu ribuan. Ya. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, untuk angka pertama, angka 0 tidak berpeluang. Tidak mungkin 0 kita taruh di ribuan. Karena kalau 0 di angka pertama tidak berarti. Tidak diperhitungkan atau tidak termasuk angka penting. Sehingga tidak mungkin 0 kita taruh di ribuan. Artinya hanya ada 5 pilihan, 1 sampai dengan 5. 5 pilihan angka untuk yang pertama. Apabila ada syarat bahwa tidak boleh diulang angkanya, maka sudah berkurang 1 probabilitas angka untuk angka ratusan. Karena sudah terpasang tadi di ribuan 1. Jadi yang 6 itu bersisa 5. Untuk angka puluhannya berkurang 2. Karena sudah dipasangkan di angka ribuan dan ratusan. Nah, untuk satuan berkurang 3. Sehingga tersisa di 3. Sehingga peluang untuk menyusun 4 angka dari 6 angka yang disebutkan di atas adalah 5 dikali 5 kali 4 kali 3. 300 probabilitas atau 300 banyaknya kombinasi angka dari 0 sampai 5 itu yang kombinasinya terdiri dari 4 angka. Lalu bagaimana kalau boleh diulang? Boleh berulang angka tersebut. Ya. Kalau boleh berulang, artinya angka yang sudah muncul di ribuan bisa muncul lagi di ratusan, di puluhan, atau di satuan. Nah, sekarang Anda perhatikan. Sama dengan yang pertama tadi, yang kedua ini 0 juga tidak mungkin di ribuan kita taruh. Kenapa tidak mungkin? Karena angka 0 tidak mungkin di angka pertama, bukan angka penting. Jadi, di angka ribuan hanya ada 5 pilihan. Karena boleh berulang, 0 sudah boleh di angka kedua, ketiga, dan selanjutnya. Maka ada 6 peluang. Untuk yang ketiga, angka puluhan juga ada 6 peluang. Dan angka satuan juga 6 angka yang berpeluang di situ. Artinya Ananda, jumlah kejadian, jumlah peristiwa atau jumlah pasangan angka, jumlah pasangan 4 angka yang mungkin kita susun dari 0 sampai 5, ya, yang susunannya terdiri dari 4 angka adalah 5 kali 6 kali 6 kali 6. 1080, ya. Lalu peluang bersyarat. Peluang bersyarat itu apabila satu kejadian, ya, ada syaratnya. Kejadian lain yang mendahului. Umpamanya, ya, syarat terjadi hujan, turunnya hujan. Yaitu adanya gerimis. Gerimis dulu baru hujan. Tapi peluangnya tidak 100%. Apabila dalam 1 minggu ada kemungkinan hujan itu 3 hari,
Berarti peluang terjadi hujan dalam 1 minggu adalah 3/7. Lalu apabila terjadinya gerimis sebelum hujan, peluangnya adalah setengah. Jadi setiap 2 kali hujan, 1 kali gerimis. Peluangnya setengah. Berarti peluang terjadinya gerimis sebelum hujan dalam 1 minggu adalah setengah dikali 3/7. Berarti 3/4/14. Nah, begitu yang disebut sebagai bersyarat, ya. Berikut kita masuk pada permutasi. Ya. Permutasi dari sejumlah objek adalah penyusunan atau susunan objek dalam urutan berhingga. Susunan, urutan, artinya berurut ya Ananda ya, bukan sembarang susunan, susunan dalam urutan berhingga. Nah, ditulis dengan sebutan fakultet. Jadi I terbalik ini bacanya fakultet. N fakultet. N fakultet itu adalah N kali N kurang 1 kali N kurang 2 dan seterusnya. Kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Sedangkan 0 fakultet adalah 1. Nah, notasi dari permutasi adalah seperti ini. N, P, R. Di mana N bilangan bulat, R juga bilangan bulat. Dan dalam hal ini R kecil atau sama dengan N. Ya. Nah, banyaknya permutasi. Jadi kita membaca banyaknya permutasi N yang diambil R objek pada waktu tertentu adalah NPR. Jadi banyaknya N objek yang diambil sebanyak R kejadian pada waktu tertentu adalah N fakultet dibagi N dikurang R fakultet. Ya. Contoh. Berapa banyaknya permutasi dari pengambilan 5 kartu pada 52 kartu? Nah, banyaknya permutasi 52 kartu yang diambil 5. Ya. Jumlah sampelnya ya, jumlah sampelnya 52. Yang diambil 1 kali ambil itu 5. Berarti sesuai dengan rumus di atas ini tadi, berarti jumlah permutasinya adalah 52 dibagi 52 dikurang 5 fakultet. Ya, 52 fakultet dibagi 52 dikurang 5 fakultet. Berarti ini yang di bawah ini 47 fakultet. Ya, Ananda? 52 fakultet per 47 fakultet. Nah, seperti kita menyusun fakultet tadi, berarti mulai dari 52 kali 51 sampai 1 ya Nanda ya. Dan di bawahnya 47, 46 kali dan seterusnya sampai 1. Nah, coba Nanda lihat. Ya, kelihatannya rumit, tapi ini tidak rumit secara matematik. Ananda bisa menyederhanakan, ya. Ananda bisa menyederhanakan berarti sampai dengan 48, ya. 52 kali 51 kali 50, 49, 48, ya. Ini maaf ya, kelebihan angka 47-nya enggak masuk sebetulnya ya. Lalu permutasi yang kedua, permutasi dengan pengulangan. Untuk semua bilangan bulat positif, ya. Jadi hanya untuk bilangan bulat positif, N dan R syaratnya sama dengan yang tadi bahwa R tentu tidak mungkin kita mengambil lebih banyak dari yang tersedia, ya enggak? Nah, jadi itu logikanya. Bahwa R itu mesti paling besar itu sama banyak dengan N. Karena kita tidak mungkin mengambil lebih banyak dari yang tersedia. Yang tersedianya hanya N. Ya. Maka banyaknya permutasi apabila diambil R adalah NPR per RPR. Nah, ya, ini kalau pengulangan ya. N fakultet
per R fakultet. Jadi kalau seperti yang tadi contohnya 5 diambil 52 berarti jumlah permutasi dengan pengulangannya adalah 52 fakultet dibagi 5 fakultet. Ya. Oke, Ananda. Nah, ini contoh yang lain yang Ibu berikan ya. Ada berapa permutasi yang bisa kita susun dari huruf yang dibentuk oleh kata Mississippi? Ya. Ada satu kata huruf M, ada 1, 2, 3, 4 I, ada 4 S, dan ada P. Ya. Nah, caranya seperti yang disampaikan tadi. Ya. Oke, Ananda. Sekarang kita lanjut ke kombinasi. Kombinasi adalah pilihan objek. Ya, pilihan objek tanpa memperhatikan urutan. Nah, notasi dari kombinasi ya, ini singkatan bahasa Inggris ya Nanda ya, CRN. Untuk semua bilang positif N dan R, di mana R syaratnya harus lebih kecil atau sama dengan N. Dan banyaknya kombinasi objek yang terdiri dari 4 objek pada suatu waktu adalah, nah, coba Anda lihat di sini ya, NCR, NPR per RPR. Ini yang di bawah yang diambilnya, yang di atas sampelnya. N fakultet dibagi N dikurang R fakultet kali R fakultet. Nah, nah, Ananda harus ingat ya, bahwa R fakultet ini di atasnya juga ada R fakultet karena R itu himpunan bagian dari N, sehingga nanti itu bisa disederhanakan. Ya. Kita lanjutkan dengan peluang atau probabilitas. Tadi sudah Ibu antarkan bahwa peluang itu kesempatan atau probabilitas kejadian. Ya. Nah, untuk bisa memahami probabilitas itu, ya, Ananda terlebih dahulu harus memahami tentang kombinasi, tentang titik sampel, dan tentang kejadian atau himpunan bagian dari sampel. Nah, Ibu sudah cukup memberikan contoh tadi. Ibu ulangi lagi. Misalnya, Ananda sebelum menjadi mahasiswa ini, Ananda ikut dulu seleksi untuk menjadi calon mahasiswa baru. Ada pintu masuk prestasi namanya. Itu sebuah himpunan bagian dari penerimaan mahasiswa baru. Ya. Mahasiswa baru itu disebut, penerimaan mahasiswa baru itu disebut sebagai sampel yang N tadi, ya. Lalu salah satu anggota himpunan bagiannya adalah pintu masuk melalui jalur prestasi. Himpunan bagian yang kedua adalah cara masuk dengan seleksi berkas. Lalu cara ketiga adalah masuk melalui tes, ya, jalur tes tertulis berbasis komputer. Dan jalur masuk keempat adalah jalur mandiri. Jadi di dalam ruang sampel terdapat 4 himpunan bagian. Ya, terdapat 4 himpunan bagian. Nah, setiap perguruan ada, ya, ada 100 katakan perguruan tinggi yang tersedia. Maka semakin banyak perguruan tinggi yang tersedia, semakin besar peluang Ananda untuk diterima. Peluang itu akan dibatasi dengan minat Ananda. Ananda hanya minat terhadap perguruan tinggi tertentu. Itu memperkecil peluang. Jadi kalau dari 100 itu yang Ananda tuju hanya 2, berarti peluang Ananda itu hanya
2/100. Tapi lihat lagi jurusan. Ada berapa jurusan yang Ananda minati? Katakan di perguruan tinggi yang sama Ananda berminat terhadap 2 jurusan saja. Ananda lihat di pertama berapa peluangnya, di kedua berapa peluangnya. Jumlah yang akan diterima sesuai jalur masuk Ananda itu akan memperbesar peluang. Ya, itu akan membesar peluang. Pamannya tersedia kursi di sana 10. Berarti probabilitas Ananda di situ ada seperberapa. Ya, dikali dengan 10. Kalau peminatnya ada 200, berarti 10/200. Itu untuk masuk di situ. Kalau di perguruan tingginya, Ananda akan mendapatkan hal-hal yang memperkecil peluang dan hal-hal yang memperbesar peluang. Nah, sebetulnya di dalam strategi memilih perguruan tinggi yang lalu itu, Ananda sudah menerapkan ilmu statistik yang disebut dengan peluang ini. Ananda sudah memperhitungkan, oh kalau di jurusan ini ternyata peminatnya terlalu banyak. Oh saya tidak mungkin mendapatkan kalau masuk lewat jalur prestasi, karena prestasinya belum memenuhi syarat. Ananda mundur di situ. Nah itu sebetulnya sudah menerapkan pengetahuan tentang probabilitas. Ya, baik kita lanjutkan Ananda. Peluang suatu kejadian, ya, seperti yang tadi seleksi mahasiswa baru itu seluruhnya disebut N, ya. Banyaknya titik sampel pada ruang sampel itu S. Untuk suatu eksperimen E itu tidak lain adalah suatu kejadian atau suatu peristiwa, kelompok peristiwa atau pilihan yang ada dengan banyaknya N pada percobaan tersebut, maka peluang kejadian eksperimen tersebut adalah PE. PE adalah N kecil dibagi N. Jadi peluangnya itu, Ananda mau masuk jurusan fisika. Ya, jumlah yang akan diterima di jurusan fisika 40. Ya. Jumlah yang memilih jurusan fisika 100. Berarti peluang Anda adalah 40/100. Oke, kita lanjutkan. Mari kita coba bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan pengetahuan yang disebut dengan peluang ini, ya. Nah, peluang untuk sebuah kejadian secara umum kita tuliskan sebagai NA, A ini kejadiannya atau objek yang munculnya atau pilihannya seperti contoh-contoh Ibu tadi dibagi N sampel. Jadi dibagi dengan jumlah ruang sampel, ya. Contoh. Tentukan peluang terpilihnya kartu dengan angka 10 bila dilakukan pemilihan dari satu set kartu remi. Ya, diketahui jumlah kartu remi ada 52 dan terdapat 4 kartu dengan angka 10. Nah, seberapa besar peluangnya? Berarti di sini Ananda NS-nya 52. Ya, ruang sampelnya 52, NK-nya 4. Sehingga peluang untuk munculnya angka 10 atau P10 adalah 4/52. 1/13. Ya. Yang kedua yang disebut sebagai peluang komplemen. Peluang komplemen itu lawan dari peluang. Ya. Jadi peluang komplemen kalau peluang adalah probabilitas munculnya suatu peristiwa, maka peluang komplemen itu adalah probabilitas tidak munculnya peristiwa tersebut. Nah, itu disebut sebagai komplemen, ya. Simbolnya adalah PA aksen. PA aksen sama dengan 1 dikurang peluang kejadian. Jadi kalau peluang kejadian terpilihnya kartu dengan angka 10 adalah 1/13,
maka peluang tidak terpilihnya angka 10 adalah 12/13. Ya, semoga Ananda paham ya. Lalu yang ketiga, frekuensi harapan. Frekuensi yang diharapkan terjadi, ya, itu disebut sebagai frekuensi harapan. Itu biasanya berdasarkan apa yang dilakukan atau banyaknya percobaan yang dilakukan. Maka kemunculan yang diharapkan itu disebut sebagai FH. FH itu dihitung dengan probabilitas kejadian dikali dengan N. Ya. N jumlah ruang sampel. Siang. Ya boleh. Ya Ananda, apabila jumlah ruang sampelnya N, probabilitas kejadiannya adalah PA. Nah, PA itu tadi probabilitas kejadian untuk A ya kali N. Yang keempat, peluang dua kejadian tidak saling lepas. Nah, tidak saling lepas ya. Dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Tadi sudah ada contohnya ya Nanda ya. Nah, kita tulis sebagai probabilitas A gabung B. Nah, probabilitas A gabung B adalah probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang probabilitas A dikurang B. Probabilitas A dikurang B ini apabila A itu beririsan dengan B. Nah, ini kan A iris B ya Ananda ya. Contoh, bila dilemparkan sebuah dadu yang memiliki 6 mata dadu, maka peluang munculnya angka genap yang habis dibagi 3, nah ini bersyarat ya Ananda ya. Peluang munculnya angka genap yang habis dibagi 3. Nah, jadi yang kita lihat pertama adalah bahwa ruang sampelnya memiliki 6 anggota. Nah, ada 6 titik sampel. Lalu angka genap adalah 2, 4, dan 6. Berarti ada 3 jumlah anggota genap. Ya, NG ada 3. Lalu kita lihat lagi syarat berikutnya. Yang habis dibagi 3. 2 dan 4 tidak habis dibagi 3. Hanya 1, yaitu 6 yang habis dibagi 3. Maka peluang munculnya angka genap yang habis dibagi 3. Nah, PG tadi karena dia 3, coba nanti lihat ya. Karena anggotanya 3 berarti 3 dibagi 6. Probabilitasnya setengah. Tapi apabila yang habis dibagi 3 berarti tadi ada berapa? 2 ya. 2/6. Maka peluangnya adalah, kan ada beririsan tadi ya Ananda ya. Jadi harus dikurangi dengan irisannya ini ya. Maka PD iris B hanya 1/6. Kan hanya 1 tadi anggotanya ya Ananda ya. Hanya 1 kalau dibandingkan dengan semua titik sampel, maka dia probabilitasnya hanya 1/6. Yang kelima yaitu peluang dua kejadian saling lepas. Ya, dua kejadian dikatakan saling lepas apabila kedua kejadian tersebut tidak terjadi secara bersamaan. Ya, jika A maka bukan B peristiwanya. Ya, maka probabilitasnya kita tulis sebagai probabilitas gabungan A dengan B. Probabilitas A ditambah probabilitas B. Ya, karena dia masing-masing. Ya. Contoh. Misalkan ada kotak berisi, ada keranjang berisi bola, 3 bola berwarna biru, 2 bola berwarna hijau, dan 5 bola berwarna merah.
Jadi isi keranjang itu ada 10 bola dengan 3 warna. Maka peluang untuk mendapatkan bola biru atau merah, apabila mengambil 1 bola dari keranjang tersebut adalah P biru iris P merah. Ya. P biru ditambah P merah. Biru 3. Merah 5. Berarti 3/10 ditambah 5/10. 8/10 probabilitasnya ya. Yang keenam, peluang 2 kejadian saling bebas. Ya. Saling bebas. 2 kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika A tidak dipengaruhi oleh B atau B sebaliknya juga tidak dipengaruhi oleh A. Nah, kita tulis sebagai probabilitas A iris B. Probabilitas A iris B adalah probabilitas A kali probabilitas B. Contoh, ada 2 kotak yang berisi bola. Bolanya 2 macam, warna merah dan putih. Kotak pertama 4 merah, 5 putih. Kotak kedua 6 merah, 3 putih. Jadi kotak pertama berisi 9 bola, kotak kedua berisi 9 bola juga, tapi dengan formasi yang berbeda. Nah, pertanyaannya, jika masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus. Tangan kiri kita mengambil 2 bola dari kotak pertama, tangan kanan kita mengambil 2 bola dari kotak kedua. Sekaligus 2 bola. Tentukan peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada kotak pertama dan 2 merah pada kotak kedua. Ingat ya pertanyaannya, di kotak pertama peluang terjadi ambilnya bola 1 merah, 1 putih, dari kotak kedua 2 merah. Oke, Ananda, penyelesaiannya. Misalkan A adalah kejadian pada kotak pertama. Yaitu terambilnya 1 merah, 1 putih. Bila diambil 2 bola sekaligus, berarti kita kombinasinya adalah 29. Karena isinya kan 9. Yang diambilnya 2. Berarti kombinasi pengambilannya adalah C29. Ya. Berarti 9 fakultet dibagi 7 fakultet kali 2 fakultet. Ya. Berarti 9 kali 8 kali 7 fakultet. Artinya, coba Nanda, ini 7 fakultet, 7 fakultet. 2 fakultet itu adalah 2 kali 1. Berarti 2 ya. Berarti 2 dengan 8, 4, 9 kali 4, 36. Ya, itu di kotak pertama. Terpilih 1 merah dari 5 merah dan 1 putih dari 4 putih. Nah, ingat ya kombinasinya ya. 1 dari 5 untuk merah, 1 dari 4 untuk putih. Berarti 5 fakultet per 4 fakultet dikali 4 fakultet per 3 fakultet. Nah, coba Ananda. Ini saling meniadakan. Ya. Berarti ini 5 fakultet dibagi 3 fakultet. Nah, coba Ananda urai ini ya. Nah, Ananda urai ini berarti 5 fakultet dibagi 3 kali 1 fakultet. Kali 3 fakultet ya. 5 fakultet dibagi 3 fakultet. Artinya sisanya 5 kali 4, 20. Jadi peluangnya adalah 20 per 36 atau 5 per 9. Itu di kotak pertama. Untuk kotak kedua, Ananda bisa mencarinya seperti yang pertama tadi. Sekaligus dia ambil 2 bola. Dua-duanya warna merah. Dari 9 bola yang ada. Berarti kombinasinya adalah 26. Ya, 6 fakultet dibagi 4 kali 2 fakultet. Berarti 15.
15 kombinasi yang mungkin ya. Lalu peluangnya berarti 15 dibagi 36. 5/12. Nah, maka peluang masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus tentu peluang dari keduanya. P, A diiris B. PA yang di kotak pertama, PB di kotak kedua. 5/9 dikali 5/12 ya Nanda ya. 5/9 dikali 5/12. 25/108. Itulah peluang diambilnya satu bola putih, satu bola merah dari kotak pertama dan 2 merah dari kotak kedua. Oke, Ananda. Berikut peluang 2 kejadian tidak saling bebas. Disebut juga bersyarat ya. Karena tidak saling bebas antara peluang 1 dan peluang 2. Nah, 2 kejadian disebut kejadian bersyarat apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi kejadian B. Jadi B tergantung A. Ya, nah, maka kita menulisnya Ananda sebagai peluang A iris B. Peluang A kali peluang B, ya, dibagi A. Oke, contoh. Sebuah dadu dilemparkan sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Nah, kalau tidak muncul prima dulu, maka yang genap tidak akan muncul. Ya. Nah, kita bisa memisalkan, ya. Yang prima itu dari 6 ini ada berapa Ananda yang bilangan prima? Ada 4 ya. 1, 2, 3, dan 5. Ya. Sorry. 1 bukan bilangan prima ya. Jadi bilangan prima itu katakanlah A, 2, 3, 5. Sehingga jumlah anggota dari himpunan bagian A ini ada 3. Peluang kejadian dari 6 mata dadu itu adalah 3/6, setengah. Kalau B adalah munculnya mata dadu genap, maka angka genap di dalam mata dadu itu adalah 3 anggotanya, 2, 4, dan 6. Jadi anggota B ada 3. Ya. Nah, irisan A dengan B ini ada 2, 4, 6. Ini ada 2, 3, 5. Berarti irisannya hanya 1, yaitu angka 2. Ya. Jadi A iris B itu anggotanya hanya 1, itu angka 2. Maka peluang ya terpilihnya dadu genap yang didahului dengan pilihan dadu bilangan prima adalah N A iris B dibagi NS. Berarti 1 dibagi 6. Jadi peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu adalah 1/6 dibagi setengah. Ya, 1/6 dibagi setengah. Berarti 2 kali 1/6 atau 1/3. Demikianlah Ananda penjelasan materi tentang peluang pada hari ini. Semoga Ananda bisa memahami dengan baik dan silahkan Ananda putar video ini 2 atau 3 kali sampai Ananda paham dan dilanjutkan dengan mengerjakan latihan 4. Hasilnya silakan Anda upload di e-learning.